warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandiawati M. Kasim. Perkenalkan, nama saya Sarip Kasim. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Isdokliwan. Perkenalkan, nama saya Elisa Lihawa. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdul Karim Muhammad. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengertian, konsep, dan sejarah perkembangan kemaritiman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman yang diampu oleh Bapak Faisal Kasim, SIK MSI. Baik, langsung saja. Pengertian kemaritiman. Maritim berasal dari bahasa Inggris, yaitu maritim, yang berarti navigasi. Dari kata ini, kemudian lahirlah istilah maritim power, yaitu negara dengan kekuatan maritim atau negara dengan kekuatan yang berbasis di laut. Masih dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut adalah sea power. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Konsep kemaritiman. Negara maritim mengacu pada suatu konsep yang mengutamakan pemanfaatan semua sumber daya alam di wilayah laut yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran negara. Kata maritim sebenarnya bisa diartikan layaknya wilayah laut yang menunjukkan suatu negara dengan mayoritas penduduk bekerja di wilayah perairan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan ekonomi yang seringkali dilakukan sebagai bagian konsep negara maritim, yaitu diantaranya yang pertama, jasa penyeberangan kapal antar pulau dan negara. Yang kedua, industri pembuatan kapal. Yang ketiga, industri reparasi kapal. Yang keempat, jasa pernavigasian kapal. Dan yang terakhir yaitu tol laut. Sejarah perkembangan kemaritiman. Sejarah kemaritiman telah berkembang sejak manusia pertama kali menggunakan laut sebagai jalur transportasi dan sumber daya. Pada zaman dahulu, bangsa-bangsa seperti Mesir, Fenisia, dan Yunani kuno sudah menjadikan laut sebagai bagian penting dari kehidupan mereka, baik untuk perdagangan maupun penjelajahan. Pada masa kemasan, jalur-jalur laut seperti jalur sutra maritim menjadi penghubung utama antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa, memungkinkan pertukaran barang, budaya, dan pengetahuan. Dampak kemaritiman terhadap ekonomi dan perdagangan. Ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi maritim meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi laut negara dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut dan aktivitas ekonomi yang terkait. Ekonomi maritim dapat menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengembangan ekonomi maritim memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, termasuk peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja lokal, dan perbaikan standar hidup bagi masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan konektivitas maritim. Pengembangan infrastruktur pelabuhan, dermaga, jalur pelayaran, dan jaringan transportasi maritim meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi maritim. Ini fasilitasi arus logistik dan perdagangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Peluang yang dihadapi oleh sektor kemaritiman di Indonesia dalam konteks modernisasi. Globalisasi membuka akses pasar internasional yang lebih luas.
Indonesia, sebagian negara kepulauan dengan posisi strategis, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Investasi asing dan kerjasama internasional, modernisasi infrastruktur maritim seperti pelabuhan dan kapal, menarik investasi asing. Kerjasama dengan negara lain juga dapat memperkuat kapasitas dan teknologi maritim Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh sektor kemaritiman di Indonesia dalam konteks globalisasi modernisasi ada 3. Yang pertama yaitu ada infrastruktur yang belum memadai, yang kedua ancaman keamanan, yang ketiga persaingan global. Baik, dapat disimpulkan dari materi kami yaitu kemaritiman berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan laut, termasuk transportasi laut, perdagangan, eksplorasi sumber daya laut, serta pertahanan dan keamanan di wilayah perairan. Konsep kemaritiman mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang semuanya saling terhubung dan berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Secara keseluruhan, kemaritiman telah mengalami transformasi yang signifikan dari masa ke masa, dari sekedar jalur perdagangan dan penjelajahan menjadi pilar utama dalam ekonomi global modern dengan penekanan pada keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya laut yang bijaksana. Sekian, terima kasih.